Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi di Sego. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang lingkungan, bagaimana peran lingkungan itu dalam kehidupan umat Katolik. Nah, kita sudah bersama narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Bapak Ali. Pak Ali, bagaimana kabarnya Pak Ali? Baik. Ya, sehat ya Pak Ali ya? Sehat. Ya. Oke, Pak Ali bisa diperkenalkan dulu ke penonton-penonton kita tentang Pak Ali itu sebagai apa di lingkungan dan dari lingkungan mana? Ya, pemirsa Sego yang terkasih, perkenalkan saya Julius Alisa Triyatna. Saya dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis yang kebetulan saya sebagai ketuanya. Ya, ketua lingkungan Santo Yohanes Pembaptis. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Ali sudah berapa lama Pak Ali menjadi ketua lingkungan ini Pak Ali? Sejak awal pisah dengan Santa Maria. Dulu lingkungan induk itu Santa Maria. Kemudian seiring dengan berkembangnya umat, akhirnya ada pemisahan membentuk lingkungan yang baru. Kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2018. 2018. Ya, dari tahun 2018 itu kebetulan saya ya didorong oleh teman-teman dari lingkungan Santa Maria untuk ya mengembangkan diri menjadi lingkungan Santo Yohanes Pembaptis itu. Oke, sebelumnya itu sudah pernah jadi ketua lingkungan, Pak? Belum. Oh, belum. Lah waktu ditunjuk itu, Pak, sudah tahu apa apa tugasnya gitu, Pak, sebagai ketua lingkungan? Ya belum tahu. Belum tahu juga ya, Pak. Pokoknya mau dulu. Ya. Pokoknya dorongan teman-teman, wis Pak Ali, silakan Pak Ali, ayo Pak Ali gitu, pokoknya. Karena diajak itulah, karena diajak. Memang orang Katolik itu kendel-kendel, gak ngerti disuruh apa ya kan. Yang penting diterima dulu. Setelah menjabat menjadi ketua lingkungan, Pak, peran-perannya seperti apa, Pak? Tugas-tugasnya sebagai ketua lingkungan itu apa saja? Ya, memang kan saya juga tidak punya bayangan, wah ketua lingkungan itu ya gimana caranya ya ketua lingkungan itu. Karena apa? Dari awal itu yang saya tahu itu ya struktur organisasi itu ya ketua, sekretaris, bendaharanya itu saja. Akhirnya saya ya membentuk itu. Itu yang pokok dulu ya. Itu ya. Terus kemudian ada pembekalan dari gereja. Itu. Oh, jadi tahunya akhirnya dari pembekalan itu baru diberitahu tentang strukturalnya bagaimana, kemudian tugas-tugasnya apa. Iya. Gitu. Terus ada buku panduannya juga dari keuskupan itu. Tiap-tiap lingkungan itu dikasih buku panduan untuk apa namanya job desk-nya itulah istilahnya. Kalau ketua itu begini, sekretaris seperti ini, bendahara seperti ini, begitu. Lah begini-begininya itu apa, Pak? Sebagai ketua lingkungan itu apa? Begini-begininya itu. Ya paling tidak kalau di teman-teman di ketua lingkungan itu, ketua lingkungan itu ujung tombak, ujung tombak. Adanya sebenarnya juga enggak seperti itulah. Ketua lingkungan itu kan juga ayolah bersama-sama kita ada motor penggerak itu loh. Motor penggerak lah istilahnya. Ketua lingkungan itu seperti itu. Untuk mengguyupkan umat ya itu kan koordinasi gitu ya, Pak ya. Betul sekali. Karena di tiap-tiap lingkungan itu kan permasalahannya kan berbeda-beda. Jadi kadang kalau kami ketemu dengan para ketua lingkungan yang lainnya itu ya saling curhat. Ya curhat. betul sekali. Ya. Loh, kok bodoh ya karo nggon aku begitu. Ada masalah-masalah yang sifatnya umum ya, Pak ya. Ya betul sekali ya Mas. Nah, setelah diberikan pembekalan, kemudian ada juga buku panduannya, kemudian tahu struktur dari lingkungan itu seperti apa, bagaimana caranya
untuk menentukan orang-orang yang berada pada struktural itu, Pak? Ya, komunitas terkecil itu kan lingkungan ya. Jadi kami itu tahu si A, si B, si C. Nah, itu. Jadi waktu itu ketika saya jadi ketua lingkungan, nah, saya misalnya pengen si A itu jadi sekretaris. Saya datangi ke rumah. Jadi tiap-tiap orang saya datangi, ya minta tolonglah bantu saya, ini kita sama-sama. Ya, seperti itu. Kalau dulu jenengan itu mendorong saya, sekarang saya minta bantuannya. Begitu. Akhirnya juga ya mau, ya siap Pak Ali, siap gitu. Akhirnya ya, seperti itu terbentuknya. Jadi, itu sebetulnya umat Katolik itu juga punya kemauan ya Pak ya untuk menjabat itu, tapi kalau dulu itu saya sering diceritain kalau umat Katolik itu tipenya pemalu. Kalau buat tanda salib di tempat makan gitu aja malu. Nah ini ditunjuk jadi ketua tuh kayak malu, sungkan-sungkan gimana. Sebenarnya juga mau aja kalau memang ditentukan langsung ditunjuk gitu ya. Iya. Tapi mungkin itu ciri khas. Iya mungkin. Ya, dari lingkungan yang ada di Krian ini ya Pak ya. Nah kemudian Pak, setelah menjabat kemudian strukturalnya terbentuk, langkah pertama apa yang dilakukan lingkungan itu untuk dalam kehidupan berlingkungan itu Pak? Ya, waktu itu kami hanya melaksanakan jadwal yang kami peroleh dari paroki. Jadwal-jadwal kan dalam 1 tahun itu biasanya kan ada, kalau momennya BKSN, ada waktu-waktu seperti itu. Jadi jadwal yang kami buat di lingkungan itu ya mengikuti dari gereja dari seperti gereja. Itu. Oke. Nah, kemudian Pak, selain daripada apa sebutannya rutinitas kehidupan menggereja yang diturunkan ke lingkungan untuk dijalankan bersama, pelayanan apa Pak yang diberikan lingkungan itu kepada anggotanya? Ya, yang selama ini ya pelayanan doa itu, doa lingkungan, terus kunjungan orang sakit, ataupun pelayanan waktu ada orang yang meminta perminyakan seperti itu. Jadi ketua lingkungan sebagai penghubung untuk menghubungi sekretariat paroki untuk memintakan kepada romo paroki atau romo yang lain untuk perminyakan seperti itu. Itu sudah kami lakukan beberapa kali, ya, beberapa kali di lingkungan kami, ya. Okay. Untuk kalau ada yang meninggal gitu Pak, itu juga ke lingkungan dulu biasanya kan laporan untuk dibantu doanya, terus penguburannya dan sebagainya itu melalui ketua lingkungan, dulu atau langsung ke gereja Pak? Ketua lingkungan, biasanya umat itu kan taunya kan ketua lingkungan. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti ya ketua lingkungan yang dihubungi pertama kali itu seperti itu. Dan kejadian itu sudah beberapa kali di lingkungan kami. Jadi mesti ketua lingkungannya yang dikasih tahu dulu, baru nanti ketua lingkungannya itu menggerakkan umat. Nah, misalnya kalau ada musibah kematian itu ya nanti kan dari ketua lingkungan nanti menghubungi seksi kematiannya. Seksi kematian bergerak, terus kita share di grup lingkungan. Jadi begitu apa ya istilahnya, ada peristiwa itu cepat ngumpulnya. Jadi siapa yang bisa bantu itu bisa langsung terjun di situ ya Pak ya. Betul sekali. Seperti itu. Nah, selama menjabat dari awal terbentuk sampai sekarang, itu tantangan apa yang Bapak rasakan secara pribadi sebagai ketua lingkungan Pak? Ya tentu peristiwa seperti peristiwa kematian itu loh. Yang kadang itu memang awal dulu kan kita kan juga yang namanya peristiwa itu ndak ada pengalaman seperti itu. Jadi bingung juga
harus melakukan apa, harus bagaimana ini gitu. Karena kan dari awal jadi ketua lingkungan tuh enggak punya pengalaman itu. Jadi dari berlangsungnya peristiwa demi peristiwa itu ya belajar dari situlah saya. Ya, istilahnya learning by doing. Pengalaman itu yang menjadi guru sehingga kita bisa memiliki tambahan informasi, tambahan keahlian di situ dalam mengurus. Ya cukup banyak, Pak. Anggotanya berapa, Pak? Berapa kakak? Kalau Pak? Sekarang itu 21 kakak. 21 kakak. Ya. Itu ya cuma yang itu sekarang. Tapi kalau dulu itu berapa ya? Hampir 60. Hampir 60. Itu yang sebelum dipecah itu, sebelum dimekarkan ke jadi dua lingkungan Sanmar sama dari Yohanes Pembaptis sendiri. Oh, dari Yohanes Pembaptis sendiri sih. Iya, jadi dulunya itu Santa Maria dan Santo Yohanes Pembaptis. Iya. Terus dimekarkan lagi Santo Yohanes Pembaptis, Fransiskus Assisi, yang Santa Maria, Fransiskus de Sales gitu. Oh, di wilayah 4 itu sekarang kan ada 4 lingkungan, ya, seperti itu. Jadi sudah melewati 2 kali pemekaran ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, itu kesulitan apa, Pak, yang sekarang dihadapi lingkungan itu setelah apalagi sudah dimekarkan dengan dulu sudah guyup, sudah kompak, kemudian dipisah, kemudian tantangannya sekarang seperti apa, Pak? Ya kalau tantangan itu kalau saya alami ya sama sebenarnya ya, dari lingkungan yang banyak itu kan yang muncul hanya itu saja. Kemudian dimekarkan akhirnya juga muncul juga yang baru itu juga muncul seperti itu juga. Jadi ya memang harus dimekarkan kalau ingin banyak orang yang terlibat. Itu harus dimekarkan. Memang awal itu ya mesti waduh gitu, bilangnya cuma waduh gitu. Tapi ya Romo punya kebijakan sendiri begitu. Jadi ya toh ternyata sampai saat ini ya enggak berjalan dengan ada baik, kendala, justru malah banyak orang yang terlibat di dalamnya gitu. Termasuk orang mudanya dulu kan, kalau saya sempat tahu itu kan salah satu lingkungan yang sangat concern terhadap anak-anak itu kan lingkungan Sanmar itu. Kemudian berkembang lagi, dipecah 2, tapi tetap anak-anaknya dijadikan satu, terus kadang rekreasi bersama, dibina sama-sama di lingkungan. Nah sekarang bagaimana, Pak, tentang pengelolaan kepemudaan di lingkungan ini? Ya, kalau kita flashback ke belakang, Mas ya, dulu memang Santa Maria itu kan juga apa istilahnya muda-mudi apa sekarang OMK ya, OMK-nya itu kan banyak. Waktu awal-awal kita bangun gereja itu kan bisa lihat bagaimana OMK bergeraknya. Ya, cerita-ceritanya kan macam-macam itu. Ada yang jualan OMK, jualan OT untuk ini, untuk pembangunan tembok gereja ini ditempeli OT. betul. Itu cerita-cerita seperti itu, ya, itu membangun kebersamaannya seperti itu. Terus sampai sekarang itu juga dari tiap-tiap lingkungan yang dimekarkan itu juga masih muncul. Sekarang kan generasi di lingkungan kami itu yang banyak itu generasi biak, generasi biak. Sampai di lingkungan kami itu ada pembinaan biak tersendiri, ada gurunya sendiri. Ya, mungkin nanti lingkungan lain bisa mengikuti, mencontoh. Ya. Jadi ada kan banyak guru-guru itu kan banyak sekarang itu bisa itu tidak jauh dari rumahnya untuk kegiatan belajar agama gitu. Dari pengelolaan itu apa dampak yang dirasakan, Pak? Ya, pertama itu menanamkan iman sejak dini itu kan juga perlu, Mas. Memang itu dibutuhkan untuk bekal dewasanya nanti supaya tetap
dalam iman. Dalam iman Yesus Kristus itu Iya, ya. betul. Katolik gitu ya. Iman Katolik. Apalagi Iman. zamannya sekarang ini kan ya Ya. agak menyiurkan, Ya. menggiurkan untuk Betul. kesana kemari dengan Betul. iming-iming dan masalah-masalah, apalagi kena ekonomi itu. Iya. Itu ada ya juga beberapa orang yang saya tahu dari lingkungan yang terdahulu, lingkungan Salman itu juga karena katanya karena faktor ekonomi kemudian akhirnya memisahkan diri, pindah dan sebagainya, dan itu mungkin menjadi semangat juga untuk lingkungan Bapak ini untuk ayo dari kecil ini Iya. anak-anak dikuati ini Dikuati. supaya Iya, betul. supaya ke depan itu ya kuat terus gitu ya. Ya. Hmm. Pondasinya kan memang dari anak-anak, ya, pondasi menanamkan iman itu. Keluarga muda di sana gimana Pak? Banyak atau? Kalau keluarga muda itu biasanya langsung pindah. Oh. Begitu menikah itu biasanya ada yang ikut suaminya ke luar kota, seperti itu. Makanya itu yang tadi menyebabkan dari 26 kakak ya, ya, Pak, akhirnya 26. sekarang tinggal 21 karena memang ada ya itu tadi transisi usia, transisi jenjang kehidupan yang harus Ya, berjalan. betul, iya, betul. Nah, Pak, kemudian apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh warga lingkungan, terutama yang belum aktif? Terkadang itu kan orang-orang umat-umat yang belum aktif itu kan bingung juga. Nanti saya itu di lingkungan ngapain sih? Apa yang bisa saya lakukan di lingkungan? Karena kalau di sana cuma diem aja juga kan nggak enak juga. Mending di rumah Mobile Legendan. Nah itu apa Pak yang bisa dilakukan Pak? Ya, ini saya berkaca dengan pengalaman pribadi saya. Saya itu dulu waktu awal-awal di lingkungan situ juga tidak langsung ikut doa lingkungan. Saya itu tinggal di situ selama 3 tahun itu vakum. Ya datang ke gereja sini, kadang di Karangpilang, sudah selesai gitu. Nggak mengenal lingkungan lah, istilahnya seperti itu. Akhirnya begitu ada orang yang mengajak, ayo lupa kita ke sana. Ada itu juga orang seiman, orang Katolik juga. Akhirnya karena ada yang mengajak, kami ikut itu. Ya seperti itu. Terus ngapain Pak? Setelah diajak, Bapak ikut terus apa yang ya, bisa dilakukan di sana? memang kan tidak namanya orang tidak banyak mengenal orang itu ya cuma diem aja gitu. Tapi lama-lama akhirnya ya paling kenal. Makanya itu saya menekankan bahwa di lingkungan itu harus saling mengenal. Itu. Pertama itu dulu. Ya, harus saling mengenal karena kalau kita sudah saling mengenal itu segala sesuatunya enak. Enak, betul. Kalau ada apa-apa itu enak karena sudah kenal. Oh, karakter si A, si B, si C itu seperti itu. Jadi itu. Ngobrol kan juga apa ya, nyaman gitu loh. Kalau orang sudah kenal itu kan ngobrolnya kan nyaman, enak. Bisa ya, sambil tertawa, bisa apa gitu. Karena sudah saling mengerti. Saling mengerti, gitu ya betul. Nah, tapi kalau orang tidak tahu, tidak kan kaku kan, ya seperti itu kan. Nah, selain biak tadi Pak, selain ada biak tadi, ada program apa lagi di lingkungan ini yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diikuti, yang bisa turut berpartisipasi di situ umat yang belum aktif ini? Ya, kalau dulu itu memang apa ya, umat itu pasif karena yang aktif ya cuman pengurus-pengurus misalnya seperti itu. Nah, kemudian di lingkungan kami itu untuk mengaktifkan itu pertama kali biak dulu. Biak itu ketika ada doa itu dilibatkan, misalnya untuk membaca doa umat. Nah, itu ditunjuk biaknya si A, si B, si C gitu. Nah, dari biak itu otomatis orang tuanya ikut kan, nggak mungkin dibiarkan sendiri. Ya, ada yang gitu ya Pak ya, tapi ada yang dibiarkan sendiri, ada nggak Pak? Ya,
Enggak tega paling kalau orang tuanya itu kan. Ini parah nggak orang tega. tuanya itu kalau Enggak biarin tega, itu. iya. Ya Terus? itu dari kalau kita itu nunjuk ke orang tuanya dulu, anaknya sudah enggak ikut. Tapi kalau kita nunjuknya dari anaknya dulu, orang tuanya mesti ikut. Ya, mesti ikut itu. Nah, dari situ pertama 1-2 orang anak itu untuk baca doa umat, otomatis orang tuanya ya membuatkan doanya, kan nggak mungkin anaknya bukan, bahasanya bisa ya, belepotan ya ya seperti nanti. itu. Ya triknya seperti itu, akhirnya ya lambat laun ikut. Terus akhirnya dari tahun ke tahun muncul, ayo sekarang gantian, kalau kemarin itu anak-anaknya yang terlibat di dalam petugas doa, nah sekarang ibu-ibunya gitu. Jadi waktu doa rosario itu yang mimpin ibu-ibu yang bergilir itu, yang mimpin. Misalnya minggu ini ibu A, minggu depan ibu B, ya. Paling tidak satu keluarga itu sudah akhirnya kan datang semua Iya, gitu Pak, loh, satu Pak, keluarga itu. secara tidak langsung akhirnya berpartisipasi Iya, gitu. betul. Terjebak. Dari anak ini awal dari jebakan ternyata ya. Tapi itu efektif Pak ya untuk Iya. membangun kebersamaan di dalam lingkungan ini. Iya, ya, seperti itu. Memang dulu, kalau dulu biasanya itu ada umat di lingkungan kami itu ya, wis ibunya sama anaknya saja. Tapi begitu saya buat itu berkeluarga itu untuk terlibat dalam doa, ya akhirnya bapaknya juga ikut. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dicontoh untuk ketua lingkungan bagaimana caranya, metode apa yang bisa digunakan supaya umat ini yang terutama keluarga-keluarga yang masih belum aktif ini bisa muncul, yaitu tadi dari anaknya dulu ditarik, baru nanti orang tuanya akan ikut. Ya. Nah, tadi ada pengalaman yang susah, ada challenge, tantangan-tantangan dalam menjadi ketua lingkungan. Apa sekarang yang paling berkesan Pak bagi Bapak selama menjadi ketua lingkungan ini? Yang paling berkesan itu Mas, waktu ada peristiwa kematian, tetapi di lingkungan itu orang itu tidak terkenal, maksudnya aktif gitu. tidak aktif, dan pokoknya orangnya ngertinya bahwa itu yang meninggal itu orang Katolik. Nah, itu terus saya itu juga mikir, saya tidak tahu, tidak kenal, saya juga tidak kenal, tapi dari keluarganya ada yang mengatakan bahwa itu orang Katolik. Nah, dan itu kalau sudah begitu ada peristiwa kematian, meninggal, ya itu ya yang bukan Katolik kan enggak berani tuh, karena taunya itu nggak tahu tata caranya, enggak gitu tahu ya? tata caranya. Ya akhirnya ya sudah, kami dari umat Katolik ini yang istilahnya merawat jenazahnya, iya. sampai selesainya. Itu kan kadang ada orang yang bilang, kok gak pernah kelihatan, gak pernah kok diurusi gitu. Itu yang ngomong itu orang Katolik gitu Pak? Wah parah itu. Iya. Itu nggak bisa Ada dibiarin seperti itu. Itu nggak bisa Saya dibiarin. kan mikirnya kan gini, orang lain itu taunya kan itu Katolik, itu loh. Lah kalau kita membiarkan itu, wajah Katolik kita itu di mana? Wajah Katolik itu kita di situ ya. Merinding saya ini. Ya. Merinding ini. Itu peristiwa itu yang meninggal itu tempat tinggalnya itu di depannya orang Katolik. Orang Katolik yang sini juga enggak tahu yang di depannya itu Depannya bahwa, itu Katolik. Katolik. Jadi itu pentingnya kita hidup di lingkungan gereja, dalam lingkungan ini supaya Iya. kita saling mengenal itu Saling tadi, sehingga mengenal. kalau ada apa-apa, ada kesulitan-kesulitan, Iya. itu bisa langsung dibantu, bisa langsung iya. ditangani, apalagi yang membutuhkan hal-hal khusus yang dari gereja. Iya, seperti itu. Ya, mungkin ya bagi kita kan juga dilema ya, yang
itu orang lain taunya itu Katolik, dari pihak kita, dari pihak Katolik sendiri, itu loh enggak pernah ikut. Nah, itu. Ngapain kok kita urus gitu ya? Itu ya. Nggak pernah bayar kartu kuning lagi. Biasanya gitu. Ini nanti keluarkan uang orang nggak pernah bayar kan. Tapi kita nggak ada hitung-hitungan gitu ya Pak ya. Saya mikirnya ya wajah Katolik kita itu di situ. Orang lain melihatnya kan itu. Jadi ya, akhirnya kita toh kan berkat Tuhan itu kan kita dikuatkan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan memang. Iya, memang harus kita lakukan itu. Ya siapa lagi coba? Ayo. Memang secara akal sehat mungkin kadang sulit diterima ya Pak ya. Iya. Tapi karena kita tahu kita berpegang pada Kristus ya, itu yang harus kita lakukan ketika melihat saudara kita yang kesusahan, terutama yang beragama Katolik. Nah, Bapak, harapannya jadi kan ini keren sekali dari program-programnya tadi, terus apa yang dilakukan. Kira-kira seumur hidup mau Pak jadi ketua lingkungan Pak? Begini Mas, kalau ya, kalau ada orang wah seumur hidup jadi ketua lingkungan, itu artinya orang ketua lingkungan itu gagal. Loh, kok bisa? Iya, gagal. Betul, saya sendiri kalau saya ini terus-terusan jadi ketua lingkungan, artinya saya itu juga gagal. Karena regenerasi itu kan harus itu tidak bisa ditawar. Jadi kalau saya tidak bisa meregenerasi ketua lingkungan yang baru, itu saya gagal di situ. Ada misi khusus tersendiri berarti Bapak ini terhadap itu. Regenerasi struktural daripada lingkungan itu Pak. Ya, dulu waktu awal begitu kan 3 tahun. 3 tahun itu saya sudah merintis. Wah, ada si A ini. Target. Sudah saya ajak sering rapat, sering apa ke gereja itu sudah. Wah, ini begitu tahun pertama ini 3 tahun selesai ini jadi. Begitu tahun ganti, waktunya ganti, dimekarkan itu. Akhirnya ya ikut ke yang ketua lingkungan yang tadi yang Bapak ajak itu ikut di lingkungan pemekaran tadi. Dan jadi ketua lingkungan. Jadi ya berarti berhasil Pak berarti. Artinya ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi maksud saya itu untuk di lingkungan saya sendiri. Untuk sekarang sudah ada targetnya Pak? Wah, belum. Ya. Tapi apa ini harapannya 2 tahun ini programnya 2 tahun ini harus kan tahun 2027 harus ganti ketua lingkungan. Ya mudah-mudahan nanti dengan acara seperti ini didengar oleh mereka dan siap kali saya gantikan. Ya, seperti itu. Lah nanti harapannya apa Pak terhadap kalau misalkan Bapak berhasil untuk di periode depan ini menumbuhkan semangat untuk orang jadi ketua lingkungan bersama strukturalnya Pak ya. Apa harapannya Pak Ali terhadap mereka yang benih-benih baru ini? Ya, bahwa ketua lingkungan itu tidak seperti yang dibayangkan. Kadang orang itu kalau wis diayabani jadi ketua lingkungan ya, wah, ojo aku. Kayak ya, banyak orang yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ditunjuk jadi ketua lingkungan, diharapkan menjadi ketua lingkungan, terima saja. Gitu loh. Saya dulu jadi ketua lingkungan ya juga nggak ngerti apa-apa. Betul, nggak ngerti apa-apa. Sampai bayangkan sendiri, wong jadi umat aja nggak kenal si A, si B, si C. Paling kenalnya sama ketua lingkungan tok toh. Yang lalu. Yang lalu itu saya tuh kenalnya sama Pak Naryo, sama Bu Indah. Ya wis itu. Ya seiring berjalannya waktu terus kenal yang lainnya itu seperti itu. Nah, dulu waktu pertama kali Pak, kembali sedikit. Waktu pertama kali jadi ketua lingkungan terus melaksanakan tugas, ada Pak Ido nggak Pak? Ini yang seru biasanya Pak Ido ini. Ya,
puji Tuhan kalau di lingkungan Santo Yohanes Pembaptis seksi Maido itu kurang saya dengar. Oh, ya, ada tapi? Ada. Pasti. Kan seksi Maido itu di setiap organisasi itu kan pasti muncul. Wajib itu Pak ya? Muncul. Wajib itu. Seksi Maido itu Seksi mesti pokok muncul. Pasti itu. Terus tanggapannya gimana Pak? Ya, saya ya itu sebagai apa ya, kalau seksi Maido itu kan harus dilihat, oh berarti orang lain itu melihat apa yang saya lakukan kurang. Saya introspeksi. Nah, misalnya Maidonya, oh, ketua lingkungannya kok udah aktif WA-ane, gak anu, kurang gitu. tanggap WA, kurang cepetan, kurang tanggap di WA misalnya ya, di grup WA. Oh berarti mereka mungkin belum tahu bahwa saya kadang itu memang tidak aktif di grup, tetapi saya gitu. Harus langsung menuju lokasi itu loh, seperti itu. Oh ya. Begitu jadi, tahu nggak sibuk balesi dulu, tapi langsung bergerak. Ya, seperti itu. Kan. Seperti itu. Ya, yang kalau itu ya, biar tahu ini misalnya Pak, ya ada berita duka, yang lainnya ngetik itu, kadang saya meluncur ke TKP. Yang Maido di mana Pak? Yang Maido di mana? Yang Maido itu ketua lingkungannya kok enggak. Ndak ngucap nih bela sungkawa blas. Perkara ngucapin aja di Maido. Yang penting kan tindakannya, Bos. Langsung. Tapi enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang harus ada. Kalau enggak ada itu kan ya enggak berkembang. Menjadi apa? Cambuk ya bagi para ketua lingkungan itu. Tapi itu kalau kebanyakan juga perlu dibasmi Pak itu Pak. Karena bisa mempengaruhi ekosistem yang lain itu. Seksi Maido itu. Nah, oke, hebat sekali kita dengarkan cerita dari Pak Naryo tentang bagaimana pengalaman beliau ini menjadi ketua lingkungan dengan perjuangannya yang awalnya tidak tahu apa-apa, kemudian melakukan analisa, melakukan introspeksi diri dari seksi Maido itu tadi, kemudian berhasil menciptakan program-program. Nah, sekarang Pak, terakhir ini Pak, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pengurus-pengurus lingkungan yang lain saat ini Pak? Ya, kita itu kan sebagai orang Katolik itu kan punya tugas perutusan masing-masing. Jadi kita melakukan apa yang mesti kita lakukan, itu saja. Sebagai ketua lingkungan harus melakukan ya kewajiban ketua lingkungan itu seperti apa. Sebagai pengurus di lingkungan melakukan tugas-tugas di lingkungan itu seperti apa. Itu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita itu loh. Jadi itu memang sudah bagus itu kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Gitu. Kalau pesannya untuk yang itu tadi Pak, yang Maido tadi pesannya apa Pak? Supaya tahu ini Pak, mumpung ini diviralkan ini Pak. Ya, tetaplah jadi pemaido. Atau kepada umat secara umum Pak, di lingkungan itu apa pesannya Pak? Kalau pesan saya itu ya kenali lingkungan, ikut aktif di lingkungan. Artinya aktif itu ya tidak harus selalu datang pada pertemuan-pertemuan, itu bagus. Nah, tapi kalau bisa menunjukkan diri, bisa kenal dengan yang lainnya, itu sudah bagus menurut saya. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu gampang lah, konco dewe gitu loh. Itu. Ya, harapan saya seperti itu, membangun keguyuban di lingkungan. Itu kan lingkungan itu kan akar dari paroki ini. Jadi nah kalau akarnya kuat, akarnya itu guyup, apa yang kita ucapkan slogan dari keuskupan itu ya di akar ini. Guyup, rukun, misioner, ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita harus mewujudkan
visi dan misi dari keuskupan ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Pak Naryo. Pak Naryo. Pak Ali. Tadi ngomong Pak Naryo jadi Pak Naryo. Pak Ali, terima kasih atas waktunya dan pengalamannya yang istimewa. Kita berjumpa lagi ya Pak ya di nanti carikan topik lain lah. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.